Halo semua, kembali lagi ke aku Dewi. Di sini aku akan menceritakan ke kalian apakah saham itu halal atau bukan, apakah saham itu judi atau bukan gitu. Tapi sebelum ke situ, aku mau ceritain ke kalian dulu nih, investasi saham itu kerugiannya apa aja sih? Risikonya itu apa aja sih? Yang pertama, kerugian dari investasi saham itu adalah capital loss. Capital loss itu adalah kebalikan dari capital gain. Capital loss bisa terjadi karena adanya penurunan harga saham. Nah, capital loss itu juga terjadi karena dua hal. Yang pertama, untuk orang yang investasi jangka pendek atau disebut juga dengan trading. Misal kamu melakukan trading saham di PT ABCD. Nah, kamu membuat trading plan dulu nih. Yang pertama, budgetnya di harga berapa. Terus yang kedua, kamu masuk atau belinya di harga berapa. Yang ketiga, kamu jual atau take profitnya di harga berapa. Dan yang terakhir, ketika harga sahamnya turun, kamu harus memasang target cut loss kamu itu di berapa. Tapi kan harga sahamnya kalau turun nanti juga akan naik lagi. Kenapa nggak ditunggu aja gitu? Oke, gitu juga boleh teman-teman. Tapi kita nggak ada yang pernah tahu nih harga sahamnya besok itu naik atau malah turun lagi yang lebih dalam. Bisa jadi harga sahamnya kembali ke harga yang kalian beli itu 1 bulan kemudian. Artinya dalam 1 bulan uang kalian nggak bisa diapa-apain atau di trading ke saham yang lebih profit. Yang kedua, untuk jangka panjang. Nah, biasanya di sini teman-teman kurang membaca berita atau kurang membaca laporan keuangan dari perusahaan tersebut. Bisa jadi nih, perusahaan yang kalian investasikan itu mengalami kerugian secara terus-menerus. Next, risiko dari investasi saham yang kedua adalah likuidasi. Likuidasi arti mudahnya adalah perusahaan yang mengalami kebangkrutan. Mengapa hal ini bisa terjadi? Ya karena perusahaan tidak bisa menghasilkan laba, terus perusahaan memiliki banyak utang gitu. Kenapa sih perusahaan tidak bisa menghasilkan laba? Karena produk yang dimiliki oleh perusahaan tersebut udah tidak laku nih di pasaran, sehingga menyebabkan kerugian dari tahun ke tahun. Dari mana sih kita tahunya hal tersebut? Perusahaan itu akan terlihat bangkrut jika laba yang dihasilkan dalam 5-10 tahun terakhir itu mengalami penurunan. Tidak ada inovasi yang dihasilkan. Hal-hal tersebut bisa dilihat dari laporan keuangan perusahaannya. Nah, laporan keuangan itu bisa dicek di website idx.co.id. Oke, next. Masuk ke part yang paling banyak ditanyakan teman-teman. Sebenarnya saham itu judi atau bukan sih? Sebenarnya saham itu halal atau bukan? Ada 4 hal yang perlu kalian perhatikan. Yang pertama adalah fatwa halal. Langsung ya ceknya di web idx.co.id, klik IDX Syariah, di situ klik lagi fatwa dan regulasi. Fatwa tentang pasar modal syariah. Di sini ada 3 fatwa dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Aku langsung ambil fatwa yang nomor 2 ya. Nih, prinsip-prinsip syariah di bidang pasar modal pasal 2. Yang pertama, pasar modal beserta seluruh mekanisme kegiatannya, terutama mengenai emiten, jenis efek yang diperdagangkan, dan mekanisme perdagangannya dipandang telah sesuai dengan syariah apabila telah memenuhi prinsip-prinsip syariah. Yang kedua, suatu efek dipandang telah memenuhi prinsip-prinsip syariah apabila telah memperoleh pernyataan kesesuaian syariah. Ini bagian paling pentingnya. Ketentuan syariah itu yang seperti apa sih? Yang pertama, perusahaan syariah. Nah, perusahaan syariah itu produk perusahaannya itu halal. Contohnya seperti apa nih yang kita sering makan, yaitu adalah Indomie. Terus kalau perusahaan yang non halal itu adalah produksi seperti minuman beralkohol. Yang kedua, perusahaan yang hutangnya itu lebih kecil dari modalnya. Yang ketiga, ketika bertransaksi kita tidak menggunakan hutang yang berbunga. Yang keempat, tidak melakukan transaksi short selling atau yang disebut dengan menjual saham yang belum kita miliki. Nah, itulah keempat hal yang disebut dengan ketentuan syariah, teman-teman. Kalau ada yang mau tahu nih, perusahaan yang masuk saham syariah itu apa aja sih? Nah, nanti aku kasih linknya di bawah ya, teman-teman. Langsung aja tuh diklik. Nah, daftar efek syariah itu akan diupdate setahun tuh 2 kali. Yang kedua adalah hukum. Kalau hukum udah jelas dong, investasi saham itu ada di Undang-Undang Nomor 8 Tahun 95. Sementara kalau yang namanya judi, udah jelas dong yang ketahuan bakal dipenjara dan juga dikenain denda. Lalu yang ketiga, secara makna di KBBI, ini aku kasih lihat.
Udah jelas ya investasi artinya apa, dan judi itu sendiri artinya apa. Yang keempat, analisa. Nah, teman-teman, kalau di saham itu kita mempunyai namanya analisa. Ada dua analisa, yaitu analisa teknikal dan analisa fundamental. Analisa teknikal itu kita bisa lihat dari chartnya, bisa lihat dari grafiknya, bisa lihat dari polanya. Kalau fundamental kita bisa lihat dari laporan keuangannya. Nah, kalau judi, kamu analisanya pakai apa? Nah, dari keempat tadi, menurut kalian, jadi saham itu judi atau bukan? Itu dia video tentang saham itu judi atau bukan, halal atau bukan, dan kerugian investasi saham. Nah, teman-teman, semoga video ini bermanfaat dan semoga kalian juga bisa mengaplikasikannya di saham kalian. See you in the next video.